Asik banget nih gerakannya kakak-kakak Unyil. Goyang kanan, goyang kiri, geser, putar-putar, manuver kesana kemari. Ahai. Makin keren lagi karena geraknya nggak sembarangan teman. Lihat deh tuh. Waduh, ternyata pada joget di atas sepatu roda gini teman. Ini dia teman, kakak-kakak Unyil, pecinta roller dance yang berbasis di Kemang, Jakarta Selatan. Sesuai namanya, roller dance merupakan olahraga yang memadukan dansa dengan sepatu roda. Come on deh teman, kita intip kelasnya yuk. Kata siapa? Cuma orang gede doang yang boleh ikutan. Yang masih kecil, cimit kayak Unyil pun gak mau kalah dong. Untuk kelas anak-anak ini, usianya mulai dari 5 sampai 12 tahun. Pertama-tama siapkan dulu perlengkapannya. Mulai dari sepatu roda, pelindung lutut, dan sarung tangan. Lanjut ke pemanasan ya. Lemaskan lengan, putar-putar tangan seperti ini ya. Untuk latih keseimbangan, bisa dengan mengangkat satu kaki dan hentakan ke tanah seperti ini. Gerakan ini semua membantu otot-otot kita lentur, mengurangi rasa tegang dan nyeri. Jadi bisa luas nanti bergeraknya. Next, waktunya belajar jalan. Posisi kaki harus membentuk huruf V atau mirip potongan pizza seperti ini teman. Posisi ini artinya kita siap meluncur. Pastikan juga posisi lutut dalam keadaan sedikit ditekuk. Lalu coba 3-4 langkah dulu deh. Kalau posisi V sudah benar, gerakan seluncurnya juga ikutan aman jaya teman. Oh iya, buat pemula kayak Unyil dan besti-besti Unyil, latihan jalan awalnya kudu di atas matras teman, biar double protection. Tapi kalau nyalinya bagus alias udah berani, langsung di atas lantai pun monggo. Wush, permisi semuanya. Unyil mau lewat. Gimana? Skill Unyil gokil banget kan? Belok-belok, kanan kiri, hajar. Awas kak, aduh. Ya tuh kan, jatuh deh jadinya. Nah, kalau jatuh kayak Unyil tadi, gak usah takut. Ada yang namanya latihan jatuh juga kok. Saat jatuh, pastikan refleks tangan kita ada di depan. Berlutut dengan menempelkan bantalan lutut ke lantai bisa bikin kita pede. Buktinya, lutut kita tetap aman terlindungi meski jatuh. Posisi jatuh ke depan dengan alat pelindung juga jauh lebih baik dibanding jatuh terlentang ke belakang. Kalau udah jago seluncur sana-sini, jangan lupa berhenti. Ada 3 cara nih. Yang paling umum adalah T-stop. Teknik berhenti dengan memposisikan satu kaki tegak lurus dengan kaki lainnya, persis kayak huruf T. Ada juga teknik yang bentuknya kayak huruf V kebalik. Mundur, melingkar, dan stop. Terakhir dan yang paling anggun, posisinya kayak gini nih. Satu kaki lurus menghadap ke depan dan kaki lainnya berjinjit di bagian belakang. Mirip-mirip kayak gerakan balet ya teman. Biar bisa jago pakai banget, harus latihan rutin minimal 3 bulan dan ditekuni sampai tahunan teman. Posisi dan gerakan dasarnya harus jago dulu deh, baru lanjut ke gerakan yang pro. Hasilnya ya kakak-kakak Unyil ini nih. Bisa joget sampai ke bawah-bawah, tapi kakinya di atas ala-ala semi break dance. Wah, keren!
Yah, kayak gini doang mah, Unyil juga bisa. Gampang. Du. Set. Loh. Yah, kaki Unyil kekunci, Kak. Yah, tolong. Aduh, jadi nggak bisa digerakin nih. Aduh. Gerakan pada roller dance memang banyak macamnya, teman. Kalau dikombinasikan, bisa jadi koreografi yang apik, teman. Gerak bebas tanpa batas. Mantap! Makanan pedas selalu bikin nagih. Tapi menyiksa juga ya, bisa bikin kita keluar air mata, berkeringat, dan bikin wajah jadi merah. Biarpun menyiksa, kenapa sih orang bisa ketagihan makan pedas? Saat kepedasan, itu meningkatkan hormon endorfin dan dopamin. Nah, ini membuat kita jadi lebih puas dan senang. Makanya, orang bisa ketagihan dengan makanan pedas. Kayak kakak satu ini nih, gak berhenti makan pedas, bahkan porsinya porsi mukbang. Unyil lagi di kota Bandung nih, surganya kuliner pedas, katanya ada di sini. Kebetulan, Unyil lagi mampir di pabrik yang memproduksi aneka cemilan, serba pedas dan teksturnya kenyal. Ada bakso aci, topoki, dan basreng. Kita bahas satu-satu yuk. Basreng atau bakso goreng salah satu cemilan asal kota Bandung yang terbuat dari bakso ikan. Biasanya adonan terbuat dari ikan tenggiri, jadi rasanya beda ya sama bakso sapi yang digoreng. Bakso yang digunakan bukan bakso bulat, bentuknya seperti gulungan kayak gini. Per gulungan beratnya 800 gram. Bakso diiris tipis-tipis sampai sebesar stik es krim. Panjangnya sekitar 2 cm. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi basreng dari 2000 gulungan adonan bakso ikan. Setelah diiris tipis-tipis, siap digoreng deh. Nggak tanggung-tanggung, penggorengannya menggunakan wajan raksasa berdiameter sekitar 1 meter. Penggorengan harus tepat durasinya, selama 15 menit aja. Ini akan menghasilkan basreng yang garing, kering, dan sempurna. Kalau digoreng kering begini, bikin basreng lebih tahan lama. Setelah itu, basreng ditiriskan dari minyak. Setelah kadar minyaknya berkurang, langsung aja dibumbui. Biasanya, biar ada aroma di bumbunya, ditambahkan irisan daun jeruk. Wangi. Basreng ini bisa tahan 3-6 bulan. Tapi ingat, asik cemal-cemil basreng, jangan berlebihan ya. Selain basreng, pabrik ini memproduksi sekenyal bakso aci, makanan khas Garut. Kalau bakso aci, adonannya buat sendiri. Bahan utamanya dari campuran tepung aci dan tepung terigu. Adonannya pun gak mudah hancur saat dibentuk. Satu kali pembuatan adonan bisa menghasilkan 12 loyang. Setelah berhasil dicetak, bakso aci harus dikukus selama 2 jam. Sekarang kita beralih ke cemilan dari Korea. Sama-sama kenyal kayak bakso aci, tapi bentuknya panjang dan lonjong. Yap, topoki. Adonannya terbuat dari tepung beras dan campuran bumbu. Masukkan adonan yang sudah kalis ke dalam mesin pencetak. Hasilnya jadi panjang seperti ini. Lalu potong-potong supaya muat dalam kemasan. Nah, Unyil lagi belajar cara bikin topoki nih, tapi manual. Pertama kali loh, jadi malum aja deh kalau bentuknya lebih mirip ulat sutra begini. Lanjut, kita bikin campuran bumbunya. Kuah topoki terkenal pedas,
tapi lebih kental dari bakso aci. Kuahnya merah dari saus gochujang yang rasanya pedas manis. Campuran saus topoki instan ini sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia supaya cita rasanya cocok. Itu dia serba-serbi makanan pedas, menggoda kan? Tapi tahu nggak kalau sebenarnya pedas itu bukan termasuk rasa loh. Pedas dikategorikan sebagai sensasi karena senyawa kapsaisin dalam cabai. Kandungan ini memberikan sensasi panas dan sakit di lidah. Biar nggak kepedasan terlalu lama, tenang, ada beberapa cara mengatasinya. Pertama, minum air hangat. Kalau air putih kurang ampuh, bisa minum susu. Kandungan kaseinnya bisa memecahkan kapsaisin pada cabai. Ketiga, makan roti atau pilih karbohidrat yang lain juga bisa. Kalau teman-teman pilih cara jitu yang mana? Bersedia, siap, mulai! Ayo, semangat kakak-kakak! Lewati rintangan dan selesaikan misi sampai tuntas ya! Hop, pencet, panjat! Dan siapa nih yang berhasil jadi juara? Tantangan ini namanya Ninja Race. Permainan yang mengandalkan ketangkasan dan kecepatan. Soalnya harus diselesaikan dalam waktu 5 menit aja teman. Lewati lorong jaring, tekan tombol-tombol yang menyala, dan menyeberang dengan cara memanjat serta bergelantungan seperti ini. Persis kayak lagi ikutan Ninja Warrior. Yang paling cepat bisa langsung klik tombol merah dan menang. Yeay! Oh iya, baiknya sih harus pemanasan dulu ya, biar badannya lentur bebas kesleo. Tintin, wah ada yang lagi pada balapan nih. Bukan motor atau mobil-mobilan, tapi kendaraan roda 3. Perpaduan sepeda dengan skuter. Tapi punya lihat-lihat kok nggak ada pedal atau mesinnya ya? Terus ngegasnya gimana dong? Don't worry, be happy. Biar bisa bergerak maju. Cara kerjanya persis kayak gerakan ular yang meliak-liuk teman. Setelah duduk, luruskan posisi kita menyentuh pushbar yang bentuknya mirip kayak setir sepeda. Pegang handling di kanan dan kiri bawah. Lalu dorong dan gerakan pushbar dengan membelokkannya ke kanan dan ke kiri. Meski kecepatannya terbatas, penggunaan helm wajib hukumnya teman, biar tetap aman selama balapan. Terus kalau mau berhenti, tinggal tekan tuas rem di bagian kanan bawah. Dijamin gak akan nubruk dan anti tilang. Saking asiknya hampir kelupaan nih, Unyil lagi ada di Sport Park Jepang pertama yang ada di Indonesia. Beneran plek-ketiplek sama yang ada di negeri Sakura sana teman. Ada 26 permainan yang bisa dicoba di area seluas 2000 meter persegi ini. Meski kebanyakan menggunakan teknologi virtual atau digital, tapi badan kita harus tetap bergerak kayak lagi olahraga beneran. Tapi tenang, semua alatnya aman dan sudah disesuaikan layaknya playground atau sport park lainnya. Wrecking ball attack ini juga wajib dicoba teman. Adu kuat mendorong bola pendulum. Yang gak kuat bakalan auto jatuh di kolam mandi bola. Masih ada lagi nih. Cepet-cepetan susun puzzle atau main bowling raksasa. Kalau ini sih Unyil juga bisa. Wah, gede juga nih bolanya. Unyil dorong. Dan wih, aduh, nyaris strike teman. Mana suara pendukung Unyil? Yuhu! Aduh. Ya, Unyil malah ketiban pin bowling nih. Gimana? Puas banget kan? Kelihatannya sih emang cuma main-main doang. Tapi tahu nggak? Bermain selama 1 jam di Sport Park bisa membakar hingga 400 kalori loh.
atau setara bersepeda selama 1 jam. Wih, keren banget nggak nih gaya Unyil menerjang ombak? Unyil lagi cobain bermain selancar anti basah. Kudu jaga keseimbangan yang baik biar kita nggak jatuh teman. Kak, segini doang nih kecepatannya. Unyil udah jago banget nih. Mau level ugal-ugalan kayak rodeo gitu dong. Adalah. Loh, kok jadi cepet banget ini geraknya? Tolong. Ampun Kak. Stop. Aduh. Wah, ada pensil warna baru nih. Serba hitam, terus digoreskannya pun ke kertas hitam. Cakep. Lihat aja tuh, warnanya pekat dan tetap terlihat. Kalau digoreskan di kertas hitam juga bisa memberi kesan glow in the dark ya. Cakep. Yap teman, pensil warna seri terbaru ini terbuat dari kayu jabon atau kelampayan hitam. Kalau cara buatnya sih nggak jauh beda dengan pensil warna pada umumnya. Yuk, Unyil ajak lihat prosesnya yang komplit. Oke pemirsa, saat ini para pembalap kita telah memasuki arena. Satu persatu mulai melintas dengan kecepatan tinggi. Dan kita nantikan bersama pemirsa, siapakah yang berhasil naik podium dan memenangkan kejuaraan dunia kali ini? Nah, gimana teman? Keren banget kan Unyil kalau jadi komentator acara olahraga? Padahal sih cuma komentarin pensil-pensil yang lagi antre. Yes, Unyil bukan lagi di sirkuit, melainkan di pabrik pembuatan pensil warna. Psst, pabrik di daerah Bekasi, Jawa Barat ini merupakan salah satu produsen alat tulis terbesar dan tertua di dunia loh. Produksi hariannya aja bisa sampai 720.000 pensil warna. Pengen tahu kan proses lengkapnya seperti apa? Ini bahan baku untuk membuat pensilnya teman. Kayu kelampayan atau jabon yang pohonnya tumbuh subur di benua Asia, termasuk Indonesia. Karakter kayunya yang mudah dikeringkan, dipaku, dilem, dan menyerap pigmen warna cocok banget jadi bahan membuat pensil. Oh iya, sekilas info nih teman. Bahan baku kayu untuk produksi pensil ini sudah tersertifikasi hutan lestari loh. Artinya berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Jadi setiap ada pohon yang ditebang, pasti akan dilakukan penanaman kembali. Kayu kelampayan yang sudah dipotong jadi papan kecil, siap masuk ke dalam mesin grooving nih. Di mesin ini papan kayu akan dihaluskan dan dibuat salur berongga seperti ini. Bagian salurnya juga diberi lem teman, supaya lid alias isi pensilnya bisa menempel kuat. Nah, kalau lid pensil tulis biasanya terbuat dari grafit, lid pensil warna ini berasal dari kaolin teman. Ya mirip-mirip kayak tanah liat lah. Masukkan lid ke setiap salur di papan kayu. Ada 9 salur. Setelah itu tempel bagian atasnya dengan papan kayu yang lain. Sekarang bentuknya jadi kayak sandwich deh. Potong dulu bagian kanan dan kirinya biar makin ramping. Nah, sekarang panjangnya jadi sekitar 15 cm. Lanjut press supaya makin nempel kayak perangko. Prosesnya dilakukan di mesin rotary ini teman. Tahap berikutnya, potong papan kayu sesuai salurnya. Bentuk permukaan pensil bisa heksagonal atau segitiga. Setiap tahun, pabrik ini selalu berinovasi teman. Seri terbaru dari pensil warna yang diproduksi adalah pensil warna Black Edition alias serba hitam. Kayunya pun berwarna hitam teman, dari jenis kayu kelampayan juga. Sebagai penanda warna lidnya, beri warna di ujung pensilnya seperti ini.
Caranya cukup celup ke dalam cat selama 1,5 menit. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan selang waktu selama 1 jam teman. Nah, hasil jadinya cakep banget kan? Kinclong-clong. Boleh kali ya Unyil ambil satu? Gemes banget habisnya. Loh, aduh. Ya, tintanya masih basah ternyata. Aduh, jadi cemong Unyil jadinya. Proses bikin pensil warnanya belum selesai teman. Sebelum dikemas, serut pensil sampai runcing. Wih, keren nih mesin serutnya. Dalam hitungan menit, ratusan pensil warna langsung runcing sempurna. Gak ada yang patah. Sip, tinggal kemas deh sekarang. Ada yang isinya 12, 24, atau 36. Sini Kak, sini. Unyil bantuin kemasnya deh. Loh, aduh. Nggak lucu kan kalau Unyil ketiban pensil warna. Maaf ya Kak, niat Unyil baik kok, pengen ngebantuin. Salah satu profesi yang sehari-harinya bestian sama pensil warna. Apalagi kalau bukan fashion designer. Kayak kakak-kakak Unyil ini nih yang lagi belajar langsung dari ahlinya. Yap, pionir sekolah kreatif desain pertama di Indonesia yang sudah eksis hampir 30 tahun. Widih. Baju yang kita pakai sehari-hari cikal bakalnya ya di atas kertas ini teman. Ide dan modelnya dituangkan langsung lewat goresan dan coretan. Namanya sketsa. Kalau yang udah pro alias jago, bikin sketsanya cuma makan waktu 10 menit. Goresan awal diarsir menggunakan pensil yang berwarna muda. Bukan tanpa alasan teman. Tujuannya supaya bekas goresan dasarnya jadi nggak terlihat. Kalau bentuk atau modelnya sudah beres, bisa lanjut ke proses pewarnaan. Gunakan campuran warna muda dan warna gelap. Lalu beri shading dan highlighting. Teknik ini biasanya diaplikasikan pada gambar lekukan pakaian agar terlihat nyata. Lanjut masuk ke tahap detailing. Di sini tekstur pakaian harus bisa tergambar. Terakhir, outlining alias menimpat sketsa dengan garis hitam, tapi hanya bagian luarnya saja ya. Lihat tuh hasilnya, jadi makin tegas kan? Desain outer, celana, sampai gaun mewah ini beneran kayak nyata. Plek ketiplek kayak udah jadi. Beda lagi nih kalau gambarnya pakai cat air. Detailnya auto keluar saat diaplikasikan di atas kertas. Kalau teman-teman di rumah lebih suka yang mana nih? Sketsa dan desain gambar jadi cek. Waktunya dibedah dan dijadiin pola-pola. Semuanya mengikuti bentuk dan bagian tubuh dengan skala yang sebenarnya. Kalau lolos dan sudah melewati proses jahit, jadinya ya kayak gini teman. Super duper wow, cakep. Unyil nggak mau kalah keren nih sama patung-patung yang ada di belakang. 1, 2, 3, cekrek. Gimana? Udah kayak model profesional kan kalau Unyil catwalk pakai kain etnik kayak gini? Teman, ternyata tren konsumsi makanan sehat di negara kita semakin meningkat loh. Ini salah satu makanan sehatnya, ashitaba alias seledri Jepang. Yuk, kulik komplit tanaman satu ini, come on! Terawas yang merupakan kaki gunung Welirang memang pas banget nih untuk ditanami tanaman ashitaba. Uniknya, waktu tanam dan panen tanaman ini tidak terlalu lama. Dalam waktu 2 bulan sekali, ashitaba sudah bisa dipanen. Untuk dijadikan tepung, tanaman yang diambil adalah tanaman yang tidak terlalu muda.
tapi juga tidak terlalu tua. Pokoknya sedang-sedang saja. Nah, kalau sudah dipetik, tinggal ditimbang deh, lalu dicuci. Dengan begini, daun ashitaba siap untuk dikirim ke pabrik pengolahan tepung ashitaba. Yuhu! Baiknya, ashitaba langsung diolah setelah dipanen. Tapi kalau stoknya masih banyak, ashitaba harus disimpan dulu di ruang pendingin dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Kalau sudah siap untuk diolah, baru deh disortir dari kotoran dan dicuci. Proses pencucian ini dilakukan secara manual supaya lebih bersih. Setelah itu, masuk ke proses pemotongan supaya proses pengukusannya lebih mudah. Lanjut, ini dia proses pengukusan. Fungsinya supaya daun dan batang ashitabanya lunak, sekaligus membunuh bakteri yang mungkin ada pada ashitaba alias steril. Kalau sudah, ashitabanya dicacah supaya lebih mudah kering saat proses oven. Proses oven berfungsi untuk mengeringkan ashitaba. Suhu yang dibutuhkan mencapai 100 derajat Celcius. Prosesnya memakan waktu hingga 3 jam. Makin banyak ashitaba yang mau dikeringkan, makin lama juga waktu pengovenannya. Setiap produksi harus dicek kualitas kelayakannya sebelum masuk ke proses selanjutnya. Pengecekannya mulai dari kadar air, bakteri, dan juga jamur. Kalau sudah oke semua, lanjut lagi deh ke proses pengecekan dengan metal detektor. Lanjut. Ini dia metal detektornya. Dengan alat ini, materi logam yang mungkin terdapat pada serbuk bisa terdeteksi. Kalau ada logamnya, proses dihentikan dulu sementara. Setelahnya, masuk ke proses quality control secara manual. Kadang daun-daun lain ikut tercabut pada saat panen, seperti daun cemara atau kayu. Nah, partikel lain selain ashitaba itulah yang harus dibuang. Kalau sudah, tinggal ke proses akhir nih, yaitu menggiling daun hingga menjadi serbuk. Penggilingan ini membuat daun menjadi selembut tepung terigu. Teksturnya pun mirip, keren ya. Sepintas, tepung ashitaba ini mirip sekali dengan green tea ya. Mulai dari warna, bau, dan juga rasanya. Tapi ada sedikit perbedaan dalam rasa nih. Kalau green tea ada rasa sedikit pahit setelah kita mencicipinya. Tapi kalau di ashitaba nggak ada rasa pahitnya, enak. Karena ashitabanya sudah berbentuk tepung seperti ini, jadi gampang deh untuk mengolahnya jadi kue dan minuman. Bareng sama Chef Ervin, Raihan, dan Kira, yuk kita bikin bareng-bareng. Pertama, kita bikin cheesecake ya. Chef Ervin sudah siapkan sponge cake-nya nih. Sekarang giliran Raihan dan Kira yang beraksi. Whipped creamnya ditambah dengan tepung ashitaba dulu dan diaduk hingga rata. Baru deh ditambah cream cheese. Terus aduk lagi sampai tercampur dengan sempurna. Sponge cake dioleskan dengan simple sirup sebagai perekat. Baru deh dioles dengan campuran cream cheese yang sudah dibuat tadi. Nah, kalau sudah begini, tinggal dioleskan dengan coklat. Yummy banget nih. Selamat berkreasi ya, Raihan dan Kira. Nah, nggak lengkap nih kalau sudah ada kuenya, tapi nggak ada minumannya. Sekarang, ayo kita bikin boba. Come on! Campurkan boba yang sudah direbus dengan brown sugar. Kalau sudah, masukkan es. Lalu pelan-pelan masukkan susu cair, air campuran ashitaba, dan susu kental manis. Pelan-pelan supaya airnya nggak terlalu menyatu ya. Jadi gradasi warnanya kelihatan cantik. Rasa ashitaba tidak sekuat rasa olahan green tea pada umumnya. Dan sama sekali nggak pahit, enak deh. Jadi kata siapa bahan alami berkhasiat itu rasanya suka pahit dan nggak enak? Wih, ada yang lagi bikin tahu nih. Enak kayaknya buat dicemilin. Loh, kok tahunya malah dicetak di papan sih, Kak? Aduh, Unyil jadi bingung. Waladalah, ternyata bukan bikin tahu teman, tapi kertas. Peace. Maaf deh, maaf. Ketahuan deh, kepala Unyil isinya makanan semua.
Uniknya, kertas yang dibuat bukan sembarang kertas, tapi kertas daur ulang. Palka kreatif yang berlokasi di Yogyakarta ini mengolah kertas atau buku tulis bekas. Limbah kertasnya bakal dipotong atau dicacah dulu, rendam dalam air selama 2 malam. Tujuannya agar tekstur kertas menjadi lebih empuk. Seperti ini hasilnya setelah perendaman. Lanjut, hancurkan kertas dengan cara digiling. Pokoknya sampai menjadi bubur. Kalau sudah begini, bisa lanjut saring menggunakan kain. Peras yang kuat sampai airnya keluar. Sip deh, bubur kertas sudah siap dicetak nih. Untuk bisa dibentuk menjadi lembaran kertas, ternyata butuh banyak bahan campuran teman. Salah satunya ya bahan perekat ini. Bukan cuma itu, ada juga kelopak bunga. Iya, nggak salah lihat kok teman. Kertas yang ini memang beda. Tambahan kelopak bunga jenis pikok bisa mempercantik lembaran kertas. Jadi kertasnya nggak polos, tapi ada motifnya gitu teman. Wah, unik kan? Semua bahan sudah tercampur. Lanjut, kita cetak. Alat cetaknya seperti bingkai ya teman. Lakukan berulang sampai bubur kertasnya habis. Mencetaknya memang lembar demi lembar teman. Tinggal dijemur deh. Tunggu sampai kertas kering sempurna ya. Ini dia hasilnya teman. Kertas daur ulang yang super cantik. Kualitasnya berani diadu deh sama kertas buatan pabrik. Oh iya, kertas daur ulang ini bisa dipakai buat beragam fungsi loh. Jadi kertas tulis pasti bisa. Jadi kertas gambar bisa banget. Bahkan bisa juga dibentuk jadi jurnal loh. Satukan kertas dengan dijahit pakai benang katun. Dan tara, bagus banget kan jurnalnya. Hehe. Wah, kalau jurnalnya begini, Unyil bakal sering nulis deh.